Jadi ini sketsa gelombang elektromagnetik tadi sambungan yang tadi ya. Terdiri dari gelombang eh, medan magnet dan medan listrik. Ini yang dihasilkan oleh misalnya sebuah osilator, maka dia akan menghasilkan gelombang, sorry, medan listrik dan medan magnet. Itulah makanya dikatakan elektromagnetik. Ada elektronya dan ada magnetiknya. Ada sifat-sifat daripada gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang tersebut dapat merambat dalam ruang tanpa medium, terutama dalam ruang hampa. Oleh itu, maka eh, tanpa medium sekalipun kita dapat mentransmisikan gelombang elektromagnetik. Kemudian merupakan gelombang transversal. Jadi gelombang transversal itu eh, seperti gelombang tali ya. Seperti gelombang tali yang ada amplitudo, kemudian ada juga ada amplitudo yaitu tinggi tinggi gelombangnya, kemudian juga ada periodanya. Seperti gelombang yang kita tampilkan di sebelumnya ini. Inilah gelombang transversal. Kemudian tidak memiliki muatan listrik sehingga bergerak lurus dalam medan magnet maupun medan listrik. Jadi gelombang elektromagnetik, gelombang tidak memiliki muatan sehingga kalau tidak memiliki muatan dia tidak akan dibelokkan oleh gelombang listrik, oleh medan listrik ataupun medan magnet. Kemudian dapat mengalami pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, eh, perpaduan atau interferensi, kemudian pelenturan atau difraksi, kemudian pengutupan atau polarisasi. Jadi gelombang elektromagnetik tersebut dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, kemudian juga kalau ada dua gelombang yang frekuensinya hampir sama akan terjadi interferensi. Kemudian perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi secara bersamaan. Seperti pada gambar yang kita lihat sebelumnya. Sehingga medan listrik dan medan magnet sepasa dan berbanding lurus. Ini spektrum daripada gelombang elektromagnetik adalah rentang semua radiasi elektromagnetik yang mungkin dapat diukur dari frekuensi, panjang gelombang, dan energi foton yang terkandung. Jadi masing-masing sinar memiliki gelombang masing-masing, panjang gelombang masing-masing, kemudian juga memiliki frekuensi masing-masing. Ini namanya gelombang elektromagnetik. Jadi panjang gelombang masing-masing itulah yang membedakan warna. Makanya kalau ada eh, program komputer yang bisa menangkap warna benda, sehingga dia dapat mengkodekan warna benda tersebut berdasarkan ya, frekuensi ini. Frekuensi yang dipancarkan oleh warna-warna tersebut. Ini spektrum gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang yang pertama itu adalah gelombang radio. Jadi gelombang radio itu adalah gelombang elektromagnetik juga. Sehingga dia bisa merambat walaupun di situ ada banyak peralatan-peralatan atau gelombang-gelombang yang lain. Tapi karena dia tidak bermuatan, maka dia bisa merambat pada daerah yang memiliki medan listrik atau medan magnet. Jangkauan frekuensi cukup luas, memiliki dua jenis modulasi, yaitu AM dan
FM. AM amplitude modulation atau eh, menumpangkan gelombang pada gelombang lain dengan perubahan amplitudonya. Kemudian juga ada frekuensi modulation atau FM, yakni modulasi atau menumpangkan gelombang tersebut dengan modulasi perubahan frekuensi. Berikutnya adalah gelombang mikro, digunakan untuk alat-alat elektronik, alat komunikasi, kemudian alat oven, dan radar. Di atas tadi kita sudah melihat ya, eh, gelombang-gelombang tersebut, panjang gelombangnya berapa-berapa aja. Ini contohnya gelombang radio, dari panjang gelombangnya 300 meter, 30 meter, 3 meter, dan 30 cm. Jadi di dalam spektrum ini gelombang AM, radio AM, TV dan radio FM itu bisa bisa ditangkap. Kemudian ada sinar inframerah dihasilkan oleh molekul dan benda panas, digunakan di bidang industri, medis, dan astronomi untuk pemotretan bumi dan satelit. Jadi gelombang sinar inframerah ini nggak nampak, nggak terlihat oleh mata. Begitu juga gelombang mikro dan gelombang radio tadi. Kemudian dari spektrum tersebut ada namanya sinar tampak yang bisa dilihat oleh mata manusia. Pada gelombang ini, dengan panjang gelombang ini, maka eh, gelombang cahaya tersebut bisa dilihat oleh mata manusia. Kemudian ada sinar ultraviolet dihasilkan dalam atom-atom dan molekul-molekul dalam loncatan listrik. Jadi kalau ingin menghasilkan sinar ultraviolet itu harus ada molekul-molekul yang menghasilkan loncatan listrik. Matahari adalah sumber utama daripada sinar ultraviolet. Kemudian di bidang industri digunakan untuk proses sterilisasi. Nah, jadi sinar matahari itu di spektrumnya ada ultraviolet. Ultraviolet ini sinarnya panas dan ini bisa merusak kulit manusia. Tapi dia juga bisa digunakan untuk membunuh bakteri-bakteri pada makanan-makanan dengan menggunakan sinar ultraviolet ini. Berikutnya adalah sinar X atau disebut juga sinar Ronsen. Sesuai penemunya adalah William Cornell Ronson. Sinar ini dihasilkan akibat tumbukan elektron berkecepatan tinggi di permukaan logam. Sehingga di bidang kedokteran digunakan untuk diagnosa dan terapi medis. Sedangkan di bidang industri, sinar X digunakan untuk analisis struktur bahan. Jadi dengan sinar X ini cukup kuat pancarannya sehingga dia bisa menembus tubuh manusia. Sehingga kalau eh, dilakukan sinar X atau ronsen terhadap tubuh manusia itu akan tembus dan yang tergambar di situ hanya benda-benda yang mempunyai ketebalan atau kekuatan yang berbeda. Jadi kalau daging manusia itu tembus oleh sinar ronsen dengan frekuensinya, tetapi tulang-tulang itu masih meninggalkan bekas atau terjadi perbedaan dengan daging sehingga sinar tersebut dapat tembus. Kemudian ada sinar gamma, merupakan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang terpendek
dan frekuensinya sangat tinggi. Yang dihasilkan dari inti atom yang tidak stabil ataupun sinar kosmis, daya tembus sangat besar maupun mampu menembus pelat timbal. Jadi sinar gamma ini seperti sinar laser, laser yang mempunyai eh, energi. Jadi kalau sinar senter itu kan dia tidak punya atau energinya kecil. Sehingga kalau kita senterkan paling dia bisa menembus benda-benda seperti kaca, kemudian juga kain mungkin gitu. Tapi berbeda dengan kalau sinar gamma dan sinar laser yang dia mempunyai energi tinggi di dalamnya sehingga dia bisa partikelnya itu bisa merusak. Ini gelombang radio tadi. Gelombang radio adalah bentuk level energi elektromagnetik yang terendah dengan kisaran panjang gelombang dari ribuan kilometer sampai kurang dari 1 meter. Itu panjang gelombang radio. Jadi ini eh, panjang gelombang daripada gelombang yang dikategorikan sebagai gelombang radio. Ini communication with submarine, marine. Jadi ini komunikasi di dasar laut. Kemudian communication with submarine. Sama juga ini di gelombang 30 sampai 300 Hz. Kemudian communication within mine atau di pertambangan 300 sampai 3000 Hz frekuensinya. Inilah apa gelombang-gelombang radio yang digolongkan gelombang radio yang digunakan untuk komunikasi. Nah ini sih yang saya katakan tadi modulasi tadi. eh ada gelombang carrier dan ada gelombang sinyal. Jadi gelombang sinyal itu gelombang informasinya. Ini adalah eh, AM modulation atau amplitude modulation. Kalau yang bawah itu frekuensi modulation. Jadi yang paling bawah ini adalah modulasi frekuensi. Jadi frekuensinya yang dirubah-rubah. Kalau AM, amplitude modulation, ini pada sinyal TV, UHF itu menggunakan modulasi amplitudo ini atau amplitude modulation. Sehingga gelombang sinyal ini bisa disampaikan kepada kita. Sementara yang carrier-nya adalah sebuah gelombang yang memiliki frekuensi tertentu. Contohnya kalau TV itu kan di orde 450 MHz sampai 700. Itu adalah frekuensi carrier-nya. Sedangkan frekuensi informasinya sendiri itu frekuensi yang rendah. Jadi frekuensi informasi itu ditumpangkan atau dimodulasikan dengan frekuensi carrier sehingga dia bisa sampai dengan cepat. Kalau frekuensi informasinya sendiri frekuensinya lambat, maka digunakan frekuensi carrier.
Orang yang berjasa menemukan gelombang FM adalah Edwin Howard Armstrong yang merupakan penemu gelombang radio. Jadi sinyal suara itu tidak dapat langsung dipancarkan karena sinyal suara bukan gelombang elektromagnetik. Nah, jadi dia bisa kita lah misalnya memancarkan suara kita itu ketika kita menggunakan mikrofon. Tapi kalau suara kita sendiri tidak bisa dipancarkan karena dia dihasilkan oleh getaran pita suara kita. Jadi jika sinyal suara tersebut diubah menjadi gelombang elektromagnetik, sekalipun panjang antena yang digunakan untuk mentransmisikannya itu sangat sangat panjang nanti. Karena panjang gelombangnya tadi sampai 300 kilometer sampai di bawah 3 meter. Maka untuk mengirimkan sinyal tersebut atau sinyal suara itu dengan lebih mudah sinyal suara tersebut terlebih dahulu ditumpangkan pada sinyal radio atau sinyal carrier tadi. Metode untuk menumpangkan sinyal suara pada sinyal radio disebut dengan modulasi. Jadi pada radio ada radio AM itu menggunakan amplitude modulation, kemudian ada FM atau frequency modulation. Beda utama antara gelombang AM dengan FM adalah cara modulasi suaranya atau menumpangkan gelombang suara tadi. Gelombang FM mempunyai range tambahan sebesar 455 kHz. Jadi jika ada frekuensi radio 88 FM, sebenarnya dia menggunakan frekuensi 88 tambah 455 kHz. Jadi mengapa di sini ditambahkan 455 kHz? Karena gelombang itu akan memodulasi suara kita itu secara digital. Sekarang ini TV semua sudah TV digital, jadi modulasi yang dilakukan di pemancar atau transmisi itu sudah modulasi digital. Jadi gelombang suara audio itu dipecah secara digital sesuai frekuensi audio. Jadi karena batas gelombang yang bisa didengar oleh telinga manusia itu 6 sampai 20 kHz, maka dia dipecah lah dengan gelombang frekuensi 6 sampai 20 kHz. Setelah dipecah tadi secara digital ditambahkan 405 kHz sebagai digital audio buffer, sinyal digital tersebut di mix atau digabungkan. Mix digabungkan dengan gelombang radio atau carriernya yang berfrekuensi 88 MHz tadi. Contohnya ya 88 MHz. Kemudian dilempar ke udara terbuka. Bagian yang penting dari sistem pemancar PFM adalah antena, saluran transmisi dan pemancar itu sendiri. Jadi antena itu kan nggak mungkin dibuat panjang-panjang sekali, tapi dia dibuat cukup pendek untuk memancarkan gelombang radio tersebut. Jadi dengan adanya gelombang carrier yang panjang gelombangnya sangat pendek, dengan sangat mudah membantu untuk modulasi dan terkirimnya sinyal suara. Kemudian hasil analisa komparasi perbandingan antara gelombang FM dan AM menunjukkan bahwa walaupun gelombang AM dapat menembus jangkauan yang lebih luas, akan tapi tidak seperti gelombang FM yang lebih tahan terhadap noise, maka gelombang FM dengan banyak karakteristik yang tidak dimiliki gelombang AM merupakan jenis modulasi yang lebih baik untuk digunakan dalam transfer data audio daripada gelombang AF, AM. Jadi gelombang FM ini eh, lebih lebih baik dia atau lebih bagus memancarkan gelombang
sinyalnya tadi atau gelombang informasinya. Makanya radio-radio tersebut banyak yang FM daripada gelombang AM. Ini adalah gelombang mikro, yang keduanya adalah gelombang mikro, yaitu dari 300 cm lebih kurang sampai ke 0,3 cm panjang gelombang. Kemudian gelombang mikro ini eh, eh, ada yang EHF atau extra high frequency, kemudian ada SHF super high frequency. Bedanya itu di frekuensi yang ditransmisikannya. Berikutnya adalah inframerah. Inframerah itu 300 lebih kurang 300 mikrometer sampai 3 mikrometer, sangat pendek panjang gelombangnya. Inframerah adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Namanya merah itu, mereka merupakan warna dari cahaya tampak dengan gelombang terpanjang. Manfaatnya adalah pada terapi fisik, kemudian fotografi inframerah untuk keperluan pemetaan sumber alam dan diagnostik penyakit. Jadi ada foto ya, foto untuk gelombang mikro atau inframerah. Nah ini cahaya tampak. Cahaya tampak ini panjang ya dari 0,7 mikrometer sampai 0,4 mikrometer. Jadi cahaya tampak ini adalah cahaya yang dapat dilihat oleh mata manusia. Adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia berdasarkan dari urutan frekuensi terkecil, eh, yaitu cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Jadi cahaya-cahaya ini yang bisa dilihat oleh mata manusia. Jadi ketika ada warna dengan panjang gelombang tersebut, maka bisa dilihat oleh mata manusia. Kemudian ada gelombang ultraviolet 0,3 mikrometer sampai 3 nanometer. Berarti panjang gelombangnya sangat pendek dan frekuensinya juga sangat tinggi. Sinar ultraviolet berarti melebihi ungu. Dari bahasa Latin ultra berarti melebihi. Dan kata ungu merupakan warna panjang gelombang paling pendek dari cahaya sinar yang tampak. Karena ini dikatakan sebagai gelombang paling pendek daripada cahaya tampak. Pemanfaatan ultraviolet ini karena dia dihasilkan oleh atom
dan molekul dalam nyala listrik, maka sinar ultraviolet diperlukan dalam asimilasi tumbuh-tumbuhan dan dapat membunuh kuman penyakit seperti saya katakan tadi untuk sterilisasi makanan. Nah, ini sinar X gelombangnya sangat sangat pendek 0,03 nanometer. Dia bisa digunakan untuk menembus daging manusia untuk melihat apa yang ada di dalam tubuh manusia. Apa yang memproduksi sinar X yaitu dihasilkan oleh elektron-elektron yang berada di bagian dalam kulit elektron atom. Nah, seperti kita ketahui, atom ada elektron valensinya, kemudian elektron-elektron tadi eh, dapat memancar keluar. Itu pancaran yang terjadi karena elektron dengan kelajuan besar menumbuk logam. Dia ada benturan antara elektron dari atom-atom dengan logam. Jadi sinar X dapat digunakan untuk memotret kedudukan tulang-tulang dari badan, khususnya untuk menentukan tulang yang patah. Karena tulang akan terlihat berbeda dengan daging ketika di ronsen. Ada sinar gamma, seringkali dituliskan dengan huruf Yunani gamma atau kayak tau gitu, adalah sebuah bentuk berenergi dari radiasi elektromagnetik. Jadi punya energi yang diproduksi oleh radioaktivitas atau proses nuklir atau subatomik lainnya seperti reaksi antara elektron dan positron. Makanya dia punya energi yang tinggi dan dia bisa merusak. Itulah sinar gamma ini dan termasuk juga sinar laser. Karena daya temunya sangat besar, eh, maka digunakan untuk membunuh sel-sel kanker dan mensterilkan peralatan rumah sakit. Jadi kalau di kemo kata orang, dan juga dapat digunakan untuk persenjataan dan non-lethal weapon tidak menyebabkan bahaya kematian, hanya bersifat melumpuhkan. Menggunakan sebuah antena segi 8 untuk mengarahkan gelombang energi yang tidak terlihat ke arah langit. Jadi ini dapat digunakan di sistem pertahanan militer. Kemudian juga eh, sinar laser yang dipancarkan itu dapat dipantulkan sehingga kita dapat mengukur jarak antara eh, objek benda dengan tempat kita atau tempat eh, sinar tersebut ditembakkan. Tapi ada juga pesawat anti radar, maka pesawat itu ketika ditembak dengan laser ini maka dia akan membelokkan sinar laser sehingga dia tidak memantul lagi untuk mendapatkan informasinya. Ini kecepatan gelombang elektromagnetik sama dengan kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8. Ini persamaan gelombang, udah kita ketahui ya. Kecepatan cahaya sama dengan frekuensi dikalikan dengan panjang gelombang. Kepanjang gelombang sama dengan kecepatan cahaya dibagi dengan frekuensi.
Ya, inilah ya materi mengenai energi gelombang elektromagnetik bisa Anda baca lagi beserta contoh-contoh soalnya boleh dipelajari. Oke, demikian pertemuan kita untuk kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin live ya. warahmatullahi wabarakatuh.